Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenakan nama saya Reza Aulia dengan NIM 2020 3020 29 dari Prodi Teknologi Informasi Politeknik Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kecamatan Ulim berbasis web. Di sini terdapat dua rule, yaitu admin dan user. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan tampilan website untuk user. Kita masuk dulu ke halaman websitenya. Nah, di sini terdapat beberapa menu, diantaranya ada beranda, profil, keasramaan, informasi, kamar, galeri, dan tanggapan. Kemudian di sini ada juga tombol masuk untuk melakukan login ataupun register. Untuk menu profil, di sini user dapat melihat dan membaca sejarah dari pembangunan asrama. Kemudian ada keasramaan yang menampilkan fasilitas, peraturan, dan struktur pengurus. Selanjutnya ada menu informasi. Pada menu ini terdapat dua submenu. Yang pertama ada berita yang menampilkan berita seputaran asrama. Kemudian yang kedua ada daftar pengurus. Di sini kita akan dibawa ke halaman login karena yang dapat melakukan pengajuan pengurus itu wajib sudah menjadi anggota asrama dan minimal tinggal selama 2 tahun. Pada login ini terdapat juga register untuk mendaftar sebagai anggota asrama. Di sini user perlu memasukkan nama, alamat, pekerjaan, tanggal lahir, nama bapak, foto 3x4, alamat email, nomor HP, tempat lahir, jenis kelamin, nama ibu, foto KTP, dan password. Yang kemudian harus menunggu konfirmasi ataupun verifikasi dari admin. Di sini saya akan mencoba untuk login menggunakan akun user yang sudah diverifikasi oleh admin, dan saya mencoba untuk mendaftar sebagai pengurus. Di sini persyaratannya sebagai pengurus yaitu minimal sudah tinggal selama 2 tahun. Artinya anggota tersebut sudah tinggal ataupun memiliki kamar aktif selama 2 tahun. Dan di sini kita bisa memilih jabatan yang ingin kita daftar. Misalnya kita klik ketua, kemudian kita masukkan program kerja, lalu kita klik kirim. Nah, Anda belum memiliki kamar aktif. Artinya anggota ini belum mempunyai kamar aktif dan datanya tidak dapat dikirim ke admin. Selanjutnya ada menu kamar, di mana user dapat memesan ataupun melakukan pengajuan kamar yang masih tersedia. Misalkan kita pilih di kamar nomor 17. Di sini user perlu memasukkan tanggal masuk dan tanggal keluar. Kemudian klik submit. Di sini user langsung diarahkan ke halaman pengajuan kamar untuk melihat status kamar. Di sini status kamar belum diverifikasi karena belum diverifikasi oleh admin. Selanjutnya ada menu galeri. Nah, pada menu galeri ini yang akan menampilkan foto ataupun gambar kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus ataupun anggota asrama. Yang terakhir ada menu tanggapan. Nah, di mana user dapat mengirimkan kritik ataupun saran yang kemudian
akan diverifikasi oleh admin. Misalkan kita masukkan kritiknya ataupun saran. Kita klik kirim dan status belum ditindaklanjut karena belum diverifikasi oleh admin. Baik, sekarang saya akan mengakses website untuk admin. Kita keluar terlebih dahulu. Saya akan login menggunakan akun admin. Klik login. Nah, di sini ada beberapa menu, diantaranya ada dashboard, kelola aset, kelola ruang, galeri, berita, pengguna, pengurus, pengajuan kamar, tanggapan, data tamu, WA broadcast, kelola admin, dan keluar untuk logout si admin. Yang pertama ada menu dashboard. Di sini terdapat tombol untuk mematikan pendaftaran pengurus di tampilan halaman user. Kemudian ada total berita, total foto galeri, total aset, total ruangan, total kategori aset, total pengurus aktif, dan gambar struktur pengurus yang akan diupload untuk ke tampilan user. Selanjutnya ada kelola aset. Pada menu ini admin dapat menambahkan tambah aset, mengedit aset, menghapus aset, dan mendownload nomor aset. Sebelum menambahkan aset, admin terlebih dahulu perlu menambahkan kategori aset dengan menekan kelola kategori aset. Nah, di sini terdapat tombol tambah kategori, edit kategori, kelola nama aset, dan hapus kategori. Di sini saya mencoba untuk menambahkan nama aset berdasarkan kategori dari elektronik. Kita klik kelola nama aset. Nah, kemudian di sini kita masuk ke halaman kelola nama aset pada kategori elektronik. Di sini kita dapat menambahkan nama aset. Misalkan kita menambahkan nama aset untuk kipas angin. Kita klik simpan. Data berhasil ditambah. Artinya kipas angin ini berhasil ditambahkan sebagai nama aset pada kategori elektronik. Kita kembali lagi ke halaman kelola aset. Nah, pada menu tambah aset ini, pertama harus memilih kategori terlebih dahulu. Kemudian pilih ruangan di mana letak aset tersebut. Di sini yang muncul hanyalah nama aset yang berdasarkan kategori elektronik. Kita klik kipas angin, kemudian merek. Kemudian pilih kondisi, baik. Terus tanggal pembelian. Lalu kita pilih gambarnya. Dan kita klik simpan. Data berhasil ditambah. Download nomor aset di sini berfungsi untuk mendownload nomor aset yang kemudian ditempelkan pada aset tersebut. Kita klik download. Di sini dalam bentuk PDF. Nah, di sini
Pada nomor aset tertulis kamar nomor 4 dengan nomor aset 6323. Selanjutnya ada kelola ruang. Di sini admin juga bisa mengelola aset berdasarkan ruangan. Nah, di sini di ruangan 1 ini terdapat televisi di ruang sekretaris. Kemudian untuk tambah ruangan, di sini perlu memasukkan nama ruangan, kapasitas, lantai, luas, status kamar, kemudian gambar. Selanjutnya ada galeri. Pada kelola galeri ini, admin dapat menambahkan foto-foto kegiatan seputaran asrama yang dilaksanakan oleh pengurus ataupun anggota asrama. Di sini kita klik tambah, masukkan deskripsi, kemudian pilih foto, lalu kita klik simpan. Nah, galeri berhasil ditambahkan. Ini yang akan ditampilkan untuk user. Kemudian ada berita. Berita sama seperti kelola aset. Di sini admin perlu menambahkan kategori berita terlebih dahulu. Kemudian untuk tambah berita, masukkan judul, memilih kategori, kemudian deskripsi dan foto. Selanjutnya ada menu pengguna. Sini ada satu yang belum diverifikasi, yang lain sudah diverifikasi oleh admin. Admin juga dapat melihat detail dari pengguna ataupun anggota asrama yang sudah melakukan pendaftaran. Kita klik detail. Di sini bisa dilihat ada foto KTP, nama-nama dan biodata yang diperlukan pada saat mendaftar. Kemudian ada pengurus. Pengurus di sini yang sudah melakukan pendaftaran pengurus. Di sini masing-masing dari pengurus ini sudah memiliki kamar aktif dan bisa mendaftar sebagai pengurus asrama. Admin bisa memverifikasinya langsung. Kita klik OK. Nah, data berhasil diupdate. Statusnya berubah menjadi aktif. Kemudian pada saat tombol update selesai ini ditekan oleh admin, maka status ini akan berubah menjadi selesai, artinya masa jabatan telah berakhir. Kita klik update selesai, klik OK. Apakah Anda ingin mengupdate status menjadi selesai? OK. Nah, statusnya berubah menjadi selesai. Selanjutnya ada menu pengajuan kamar. Di sini statusnya belum diverifikasi karena yang mengajukan kamar belum diverifikasi oleh admin. Admin bisa melihat detailnya terlebih dahulu sebelum melakukan verifikasi. Data berhasil diupdate dan statusnya berubah menjadi booking. Booking ini artinya user belum dapat menempati kamar sebelum user mengkonfirmasi dulu kepada admin untuk mengajukan kamar tersebut. Di sini apabila kita klik aktifkan, maka kamarnya akan berubah status menjadi aktif. Statusnya berubah menjadi aktif. Kemudian ada update keluar. Ini untuk anggota yang masa tinggalnya sudah berakhir
admin dapat menekan tombol update keluar. Klik OK. Statusnya berubah menjadi sudah keluar. Artinya si user sudah keluar dari asrama dan tanggal keluar ini akan otomatis berubah pada saat admin menekan tombol update keluar. Kemudian di sini ada juga tombol tolak. Di sini admin bisa menghapus data yang ditolak ini. Oke. Data berhasil dihapus. Kemudian ada menu tanggapan. Nah, menu tanggapan di sini kritik ataupun saran yang diberikan oleh user kemudian diverifikasi oleh admin. Jika kritik dan saran ini belum diverifikasi oleh admin, maka statusnya belum ditindaklanjuti. Maka sebaliknya, jika sudah ditindaklanjuti oleh admin, maka statusnya akan berubah menjadi sudah ditindaklanjut. Kita coba untuk menekan tombol update selesai. Apakah statusnya akan berubah? Nah, data berhasil diupdate. Statusnya berubah menjadi sudah ditindaklanjut. Kemudian ada data tamu. Ini artinya tamu tidak perlu untuk mendaftar melalui website. Cukup dengan memberitahukan kepada admin ataupun pengurus asrama. Di sini admin dapat menambahkan data tamu yang perlu masukkan nama, nomor HP, alamat, jenis kelamin, tanggal masuk, tanggal keluar, kemudian keperluannya, lalu klik simpan dan datanya akan ditambahkan. Selanjutnya ada WA broadcast. Di sini WA broadcast berfungsi untuk admin mengirimkan pesan WA kepada anggota yang sudah terdaftar ataupun anggota yang masih aktif tinggal di asrama. Selanjutnya ada kelola admin. Nah, kelola admin di sini menampilkan nama admin, alamat, nomor HP, dan terdapat tombol edit untuk mengedit email ataupun password. Kemudian ada tombol delete untuk menghapus admin dan tambah admin untuk menambahkan admin baru. Kemudian di sini ada tombol logout. Tombol logout untuk admin. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.